Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Apa kabar, A? Alhamdulillah baik. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan 3 kursi. Apakah mau duduk di sini atau di sini atau di sini? Silahkan. Boleh di sini saja. Oke, silahkan duduk, A, dan izinkan saya untuk duduk ya, A. Ya boleh. Apakah sudah duduk dengan nyaman? Sudah. Oke, apakah melihat saya duduk seperti ini kelihatan nyaman oleh A? Sudah. Oke. Terima kasih ya A sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Nurmalasari. Saya asal dari Ciamis. Kebetulan saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan bimbingan dan konseling. Silahkan untuk AA memperkenalkan diri. Ya, sebenarnya perkenalkan nama saya Panisi Bojan, asal dari Singaparna. Kebetulan saya di Universitas Perjuangan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah AA sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Untuk sesi konseling sih belum, ini baru pertama kali. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya sedikit. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang mengalami suatu masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Seperti itu, apa dapat dimengerti? Oke, jadi saya juga ingin menginformasikan bahwa di dalam sesi konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan ya A. Jadi yang tahunya cuma saya dengan A saja. Apakah ada yang boleh tahu permasalahan A untuk yang ke orang tua, ke siapa? Untuk permasalahan sih kalau bisa tidak boleh tahu siapa-siapa ya, cuma dikit, kita berdua aja ya A. Oke, kalau begitu. Untuk selanjutnya juga saya mau menginformasikan dan ingin meminta izin juga untuk merekam dan mencatat hasil konseling pada kali ini. Seperti itu ya. Langsung saja ya A, apa sih yang membuat AA datang untuk menemui saya? Jadi sebenarnya gini ya, boleh nyebut teh? Boleh, silahkan. Jadi sebenarnya gini ya teh, ini tuh ada suatu permasalahan ya, di balik permasalahan itu tentang suatu hubungan. Oke, hubungan ya Kak. Terus ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, masalah suatu hubungan itu saya sebenarnya sedang mendekati salah satu cewek ya. Udah hampir selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Cuma di waktu itu hampir 2 bulan tersebut saya belum tahu permasalahan tentang cewek tersebut. Dan tiba-tiba di suatu hari, di pagi hari, ada seorang yang nge-DM saya untuk menghubunginya lewat nomor WA-nya. Nah, setelah saya hubungi lelaki tersebut, ternyata lelaki tersebut itu menginformasikan bahwa cewek yang didekati oleh saya itu pacarnya dia gitu. Pacarnya ya. Oke. Jadi mungkin Atu belum tahu ya permasalahan dengan si cewek yang sedang dekat dengan Atu seperti apa. Kalau boleh tahu, apa harapan terbaik AA sih dalam sesi konseling kali ini? Ya, harapan terbaik dari sesi konseling ini lebih ke dapat saran atau solusi bagaimana untuk kedepannya gitu. Oke, boleh diceritain lagi lebih detailnya seperti apa kejadiannya? Ya, kejadiannya seperti itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang nge-DM lewat Instagram untuk menghubunginya. Ya udah, saya hubungi, ternyata ya permasalahannya seperti itu, bahwa si lelaki tersebut yang meminta menghubungi saya untuk menghubunginya, ternyata dia adalah lelakinya atau pacarnya dia. Oke. Berarti Atu posisinya belum tahu ya selama hubungan udah berapa lama tuh hubungannya? Untuk hubungan hampir 2 bulan. Dekatnya udah Ya, 2 ya bulan. baru 2 bulan sih. Ya. Berarti teman dekat Atu gak ngerahasiain
ngerahasiain semuanya ya, nge-keep semuanya supaya AA itu gak tahu bahwa dia itu sudah mempunyai pasangan atau istilahnya teman dekatnya dia juga gitu ya. Oke, terus mungkin tujuan sesi konseling kali ini di sini AA juga dapat melihat di sini ada sebuah tulisan ya A. Di sini saya menuliskan beberapa poin mengenai skema kognitif. Di sini ada kolom situasi, pikiran dan perasaan ya. Dalam kolom-kolom ini akan kita isi. Di sini saya ingin menyebutkan kepada AA sebuah situasi di mana merasakan ketidakpercayaan AA tuh jadi situasi apa sih yang agak enak gitu saat AA tuh tahu temen deket AA tuh lagi masih punya pasangan seperti itu. Jadi ya gimana ya, rasanya lebih ke bingung sih. Oke. Ya pikiran tuh jadi bingung, situasinya emang situasinya jadi tidak, bingung ya. Bukan, lebih ke tidak nyaman. Oh, situasinya tidak nyaman. Terus ada lagi gak situasinya? Udah sih, kalau nanyain situasinya sekarang udah lagi tidak nyaman aja gitu. Oke. Setelah itu gimana sih? Kan AA sekarang situasinya tidak nyaman. Terus pikiran AA tuh gimana sekarang? Ya, yang saya pikirin ya untuk sekarang ya bingung bagaimana untuk kedepannya gitu kan. Oke. Jadi AA tuh sekarang tuh lagi ngerasa bingung buat kedepannya dilanjut atau enggak gitu ya. Oke. Untuk pikiran mungkin AA juga ngerasa khawatir gitu ya saat AA tahu dia udah punya pasangan sedangkan nggak bilang sama AA, pasti AA juga merasakan kebingungan gitu ya. Untuk perasaan apa sih yang AA yang saat ada dalam kejadian seperti ini tuh? Ya pas kejadian yang saya rasain itu lebih ke sakit hati ya, kecewa. Sakit hati, kecewa juga ya. Oke, jadi tuh sekarang lagi ngerasain sakit hati, kecewa. Lalu tindakan apa sih yang AA lakukan pada saat AA merasa sakit hati dan kecewa? Nah, pada waktu itu saya tindakannya mencoba menghubungi bagaimana penjelasannya, cuma di balik itu emang seorang ceweknya itu lagi ada pekerjaan, istilahnya lagi kerja praktek ya. Kemudian saya belum tahu penjelasannya, ya udah saya tidur aja. Oke, berarti AA tuh lebih memilih untuk tidur. Ya lebih menenangkan diri dengan cara tidur. Oke, menenangkan dirinya dengan cara tidur ya, lebih ke melakukan hal-hal positif seperti itu ya. Oke, baik. Jadi bisa aku simpulin ya, sekarang tuh aku lagi berada di situasi tidak nyaman dan pikiran AA tuh sedang bingung harus bagaimana sih saya ya. Terus dengan perasaan sakit hati dan kecewa ya, seperti itu. Oke, lalu dari keempat hal tersebut apa sih yang ingin AA rubah dari situasi pikiran, perasaan, dan juga tindakan? Untuk yang saya pengen rubah yaitu tentang perasaan. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih AA ingin merubah perasaan AA? Karena di saat kita sudah merasa nyaman, di saat kita rasa kecewa dan sakit hati itu hilang, berarti ya kita lebih ke nanti kedepannya lebih ke arah positif untuk memikirkannya. Nah, situasi lebih ke nyaman, sama pikiran ya lebih ke nggak bingung gitu. Oke, jadi AA tuh ingin menghilangkan kebingungan juga ya. Oke, terus kalau boleh tahu AA selain ingin merubah
pikiran ingin merubah apa lagi? Udah sih, untuk saat ini udah Oh, lebih ke ingin merubah perasaan. Iya, maaf. lebih ke perasaan. Terus AA ingin merubah perasaan AA itu seperti apa? Ya mencoba untuk tidak terlalu kecewa gitu, soalnya emang dikarenakan rasa kekecewaan itu menyebabkan semuanya jadi gimana ya, jadi lebih ke arah yang negatif sih. Oke, jadi mungkin AA tuh ingin merubah perasaan AA jadi lebih baik gitu mungkin ya. Oke, terus apa sih perasaan yang muncul di dalam diri AA saat AA tuh benar-benar ngerasa terpuruk banget dengan situasi ini? Ya Ada lagi gak? udah sih sebenarnya gitu. Cuma itu aja ya. Jadi perasaan AA tuh sedang bingung. Terus kalau tindakan apa sih yang AA lakukan nantinya? Mau jadi AA tuh pengen kenapa sih? Jadi AA ingin melakukan tindakan apa sesudah itu nantinya? Kalau disebut tindakan ya kan sekarang tidaknya. Untuk tindakan selanjutnya itu saya ingin lebih ke menemui cewek tersebut untuk meminta penjelasannya sehingga lebih jelas bagaimana alur permasalahannya gitu. Ya berarti AA ingin melakukan tindakan menemui cewek itu ya. Terus ingin memberikan penjelasan mungkin ya, pengen tahu penjelasan dari si cewek itu bahwa siapa sih dia gitu ya, kenapa sih harus ada dia sedangkan A tuh tidak tahu apa-apa tentang permasalahan itu ya. Oke, dapat aku simpulin ya A, berarti A tuh sedang merasa kebingungan dengan situasi tidak nyaman, pikiran bingung, perasaan sakit hati dan kecewa saat mendengar bukan pacar, teman dekat AA itu udah punya cewek, udah punya cowok tapi tidak dengan sepengetahuan AA seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan, kan di sini AA perasaannya yang tadinya sakit hati sama kecewa ya, AA ingin merubahnya seperti apa untuk perasaan AA? Menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik ya. Untuk situasi kan tadinya AA tuh tidak nyaman dengan perasaan ini, AA ingin merubahnya seperti apa? Dalam situasi ya bertahap dari tidak nyaman, kurang nyaman ke nyaman. Kenyaman ya. Kalau pikiran kan tadinya AA merasa bingung, AA ingin merubah seperti apa? Untuk pikiran saya ingin merubah lebih positif, lebih ke memikirkan yang lebih jernih sehingga dari perasaan dan pikiran itu sinkron. Oke. Terus untuk selanjutnya kan di sini saya mempunyai skala ya A, dari 1 sampai 10, di mana 1 itu perasaan kamu masih seperti sebelumnya dan 10 itu perasaan A sudah sangat baik-baik saja. Sekarang AA sedang berada di skala berapa? Kalau lihat dengan skala, untuk skala sedang berada di 7,5. Kenapa AA memposisikan diri AA di skala 7,5? Untuk sekarang? Iya. Ya karena untuk sekarang lebih ke apa ya namanya? Emang sekarang kurang lebih baik. Ya, semoga saja dari 7,5 ini nanti kan setelah konseling bisa berubah gitu. Kalau sudah melakukan sesi konseling dari 75, AA ingin menaikkan ke skala berapa? Jadi ke 90 atau 95. Kenapa AA memilih 90 dengan 95? Ya dikarenakan kalau 100% itu ya lebih sempurna. Mengapa saya lebih memilih 9,5 atau 90 ya? Saya ingin yang saya harapkan setelah konseling ini saya lebih bisa memberi
saran atau solusi kepada orang-orang yang membutuhkan saya. Oke, berarti AA sekarang tuh memilih angka 9,5 itu AA juga ingin merasakan bagaimana sih berpendapat dengan orang lain seperti itu. Mungkin ingin merubah diri AA yang lebih baik dari kejadian yang sedang AA rasakan sekarang seperti itu ya AA. Oke, jadi mungkin untuk minggu sekarang, untuk sesi konseling sekarang dicukupkan ya. Untuk pekerjaan rumahnya, AA nanti bisa, kan tadi AA merasakan perasaan AA dari sakit hati dan kecewa. AA harus bisa merubah dengan lebih baik. Itu mau caranya bagaimana, pokoknya AA harus merubah perasaan AA menjadi lebih baik. Dan untuk situasinya tadi AA menyebutkan dari tidak nyaman ke nyaman. AA harus bisa merubah situasi AA dari tidak nyaman ke nyaman seperti itu. Untuk pikiran AA dari tadinya bingung, AA harus meluangkan pikiran AA tuh harus menjadi positif. Mau seperti apa caranya, pokoknya AA harus merubah sebisa mungkin nih. Saya challenge AA untuk merubah semuanya ya. Terima kasih ya AA sudah meluangkan waktunya untuk pada sesi konseling kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nanti kita ketemu lagi seminggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.